Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama pembangunan ekonomi nasional sekaligus senjata pamungkas negara dalam melindungi kepentingan rakyat dari praktik ekonomi eksploitatif yang kerap disebut sebagai serakahnomics. Komitmen tersebut kini menghadapi ujian serius belum tuntasnya penyelesaian status hukum tanah kawasan hutan produksi RPH Ciampea, KPH Bogor, seluas 256,77 hektar yang digunakan proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna. Proyek Lokapurna ini lahir berdasarkan instruksi Presiden Soeharto sebagai upaya negara menyelesaikan persoalan pendudukan dan penggarapan tanah kawasan hutan produksi oleh para veteran lokal daerah kecamatan Cibung Bulang dan Pamijahan termasuk 30 purnawirawan perwira tinggi sebagaimana daftar nama-nama yang tercantum dalam Surat Direktur Demobilisasi dan Rakyat Terlatih Departemen Pertahanan Keamanan. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan Surat Penetapan Nomor 239 Menhub 2 1987. Namun hingga kini, puluhan tahun berselang, status hukum tanah proyek Lokapurna masih belum memperoleh kepastian. Secara hukum, proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapurna adalah program negara yang sah, dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi RI, yang saat ini berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Pertahanan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan para veteran lokal termasuk 30 purnawirawan perwira tinggi. Namun fakta di lapangan menunjukkan ironi yang mencolok hampir sebagian besar. Tanah garapan para veteran lokal termasuk tanah garapan 30 purnawirawan perwira tinggi diduga diserobot oleh sindikat atau jaringan terorganisir dengan menggunakan cara curang diperjualbelikan kepada pengusaha dan masyarakat umum. Praktik ini terus terulang bahkan merambah hingga ke kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tanah kawasan hutan produksi seluas 256,77 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan veteran lokal termasuk 30 purnawirawan perwira tinggi, untuk kepentingan negara justru dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis pariwisata. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum kehutanan. Regulasi memang ada, namun kehadiran negara dalam penindakan nyata dinilai belum tegas dan menyeluruh. Akibatnya, para veteran lokal termasuk 30 purnawirawan perwira tinggi tersingkir, dan masyarakat kecil yang dulu ditempatkan oleh veteran lokal untuk bertani namun sekarang hanya menguasai tanah untuk tempat tinggal saja. Kesenjangan sosial semakin tajam dan ancaman kerusakan lingkungan semakin meningkat. Kami meminta pemerintah